Ini ya, ini lagi geger ini ya. Waduh. Nah ini ya, saudara ya. Lalu yang begini terus ngomongnya kita yang menista agama, saudara. Ya, kita ngomongnya. Kalau Muhammad itu bukan Kristen ya, karena nggak pernah dibaptis, saudara. Ya, juga bukan Yahudi, saudara, karena nggak pernah disunat. Ya, nah hari ini kita mau bahas ya satu-satu. Lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Karena ini kan kita koinonia kan, kita belajar semua. Ya, nah banyak orang Kristen ya dia malah mau baca Al-Quran, tetapi baca kitabnya sendiri malah kagak, saudara. Makanya banyak Anda cek ya, apologet Kristen itu yang suka bahas Al-Quran, Anda cek Alkitabnya dia, saudara, pasti babak belur, saudara. Ya, maaf kata ya, maaf kata, termasuk Saifuddin Ibrahim, saudara. Anda tanya tentang kitab sucinya Saifuddin Ibrahim, babak belur. Ya, pernah ada yang komentar, saya juga pernah dengar sendiri dari Saifuddin ya, udah nggak ada lagi, Nabi itu terakhirnya Yesus, sudah nggak ada lagi. Salah, saudara. Bahkan Yesus sendiri bukan Nabi, ya. Dan masih banyak lagi ya. Karena apa? Karena para mualaf Kristen ini, ya, para mualaf yang jadi Kristen, nah, mereka atau bagi orang Islam murtadin ya. Bagi kita karena masuk ke kita ya jadi mualaf namanya ya. Itu yang benar itu ya definisinya Ade Armando. Nanti ya saya jelaskan kata mualaf itu ya. Ternyata mereka nggak rajin baca Alkitab, saudara. Itu saya sangat sayangkan. Ya, itu sangat saya sayangkan, makanya saya wajibkan semua yang dibaptis di komunitas kita harus baca Alkitab dan harus ikut kelas evangelis apologetik. Ya. Cara nyarinya begini, saudara. Lihat ya. Ini di YouVersion ya. Terus kita kasih ketik Nabi. Terus perjanjian baru. Ya, apakah setelah Yesus ada nabi? Banyak, saudara ya. Nih, mulai dari 1 Korintus 14 ayat 32. Tapi oke lah, kita jangan ini. Kita lihat ini ya. Di buku Kisah Para Rasul. Lihat ya, ayat 11:27 ya. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Kisah Rasul 15 ayat 32. Yudas bukan Yudas Iskariot ya, ini kan Kisah Rasul 15 ini kan udah pada mati nih. Si Yudas Iskariot kan udah mati, saudara ya. Jadi Yudas dan Silas ini adalah Yudas saudara Yakobus ya, dan Silas temannya Paulus ya, adalah juga nabi yang lama menasihati mereka saudara dan menguatkan iman mereka. Lalu, Rasul 21. Beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ini semua setelah zaman Yesus semua nih, saudara, ada banyak nabi itu, saudara. Lalu nabi yang mana lagi nih? Ya, ada banyak nabi. Makanya Anda itu belajar baca Alkitab itu pesyat yang benar, teks ke teks, saudara. Hati-hati satu demi satu, saudara. Terjemahan dulu, yang terjemahannya dulu. Nah, kalau baca teks itu jangan dipotong-potong terus seenaknya sendiri, saudara. Ya, dan banyak pendeta-pendeta Pentakosta karismatik baca teks dipotong seenaknya sendiri, nggak ngerti dia lagi cerita apa, saudara. Saya dulu ada ya pendeta yang ngajari istri saya ya, saya sampai terbelangi, tak ketawa ini istri saya tertawa terbahak-bahak ya. Gimana caranya? Iya, gini cara mendengar suara Tuhan. Ya, waktu itu kami lagi meninggalkan Tuhan lama ya. Jadi kita bingung suara Tuhan karena kita akhirnya goncang iman kita. Kita berdoa juga Tuhan nggak pernah kasih mimpi, kasih penglihatan, kasih suara Tuhan apa-apa. Lalu ada pendeta ngajari kalau bukan mendengar suara Tuhan itu begini. Nah, misalnya gini ya. Misalnya ini Alkitab ya, ini Alkitab nih saudara ya.
Nah, dibuka saja Anda merem, Tuhan berbicara pada hari ini, buka. Tak. Nah, itu buka kan ayat-ayat yang gitu kan. Nanti ayat yang pertama yang Anda baca itulah suara Tuhan. Dia bilang begitu. Saya bilang, gundul peang, ini pendeta edan. Suara Tuhan itu enggak begitu ya, makanya ikut kelas evangelis ya. Suara Tuhan adalah sebuah rema yang muncul ya dari hasil kita baca teks yang benar. Masalahnya banyak rema yang muncul, Anda teksnya salah, remanya salah, saudara. Kalau teksnya salah maka remanya salah, ya. Ngawur ini hamba-hamba Tuhan ngajak dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Coba tanyain orang-orang yang suka bilang dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu seperti apa sih? Nyatanya ngomong meleset terus kok. Coba orang ngaku yang kuraba-raba itu sama Nabi ke-26. Kalau saya ngomong di sini nggak ada yang meleset, saudara. Jadi semua, ya kan? Nah, ini orang yang ngaku-ngaku dengar suara Tuhan, meleset semua yang diomongin tuh kan. Nah itu antis. Masalahnya kan Anda udah takut diintimidasi oleh pendeta-pendeta ini, saudara. Hati-hati lu, nanti kamu menghina hamba Tuhan. Nah, kalau hamba Tuhan beneran saya nggak berani hina, saudara. Nggak berani mocking. Ini masalahnya hamba Tuhan jadi-jadian, saudara. Gelarnya memang pendeta dari GBI, dari GBDI, tetapi dia tadi pendeta double talk, bukan hamba Tuhan. Mereka itu hamba uang. Orang begitu nggak usah didengar. Taunya dari buahnya. Pak Paulus ngomongnya kasar, Bu. Kalau ngomong kasar, karena saya seorang nabi ke-26. Kalau ngomong baik-baik namanya bukan nabi. Kalau yang ngomong baik-baik, yang ngomongnya kelemat-kelemat itu bencong, saudara. Ya. Tapi kan nggak usah seperti bencong, Pak, yang halus-halus saja. Kalau pagi saya jadi gembala, ngomongnya halus, saudara. Kalau malam saya jadi nabi. Ngomongnya menggelegar. Nggak ada nabi ngomongnya halus, lemah lembut, nggak ada, saudara. Anda baca deh Alkitab yang benar. Nah itu karena pendeta-pendeta. Terus ada yang ngomong, ini Paul ini kepahitan sama siapa? Nah itu tadi ya, mana ada orang kepahitan ngasih makan orang. Nggak ada. Ya, mana ada orang kepahitan memperkaya banyak orang. Saya miskin tetapi memperkaya banyak orang. Jadi banyak pendeta tidak mengerti. Banyak orang tidak mengerti apa bedanya kepahitan dengan suara kenabian. Ya, kalau gitu Yesus kepahitan dong. Ngomongnya ya terkutuklah, cilakalah ahli-ahli Taurat orang Farisi. Wah, Yesus kepahitan. Kenapa nyerang ahli Taurat terus? Yesus kepahitan nih sama ahli Taurat nih. Apa Yesus kepahitan? Mana ada orang kepahitan mau serahkan nyawanya buat enggak ada, saudara. Ya. Benar enggak? Nah, itulah Anda harus belajar berpikir dengan rasional yang jernih, saudara ya. Akhirnya orang-orang yang ngomong saya kepahitan, mereka adalah pembela-pembela pendeta perpuluhan yang mereka diintimidasi, ditipu juga sama si pendeta-pendeta perpuluhan ini, saudara. Lu ngapain Pak rese sama pendeta perpuluhan? Saya ngajari Anda supaya pinter. Mengapa? Karena daripada Anda kasih uangmu buat memperkaya pendeta, mendingan kamu berikan uangmu buat orang miskin. Nanti Indonesia selamat, saudara. Masalahnya ketika pendeta itu nipu kamu. Nah saya itu lagi membongkar kebusukan pendeta-pendeta ini, saudara. Ya, supaya kamu sadar uangmu jangan dikasihkan ke pendeta yang nggak pernah berdiakonia lagi. Kasih uangmu sama orang miskin langsung. Itu akan lebih mulia, saudara. Akan lebih baik, akan lebih benar. Ya, itu firman Tuhan. Nah, itu yang benar, saudara. Pak, kapan Pak mau cerita mualaf? Oh nanti dong, nanti ya. Nanti kita cerita tentang mualaf. Ya, Kanjeng Nabi 26. Jadi itu contohnya ya, yang saya berikan nih, ini loh. Si Saifuddin itu nggak baca Alkitab dengan benar. Ada banyak nabi ya. Ada banyak nabi setelah Yesus. Dan Yesus itu bukan nabi, saudara. Yesus itu Mesias, anak Allah. Ya, Yesus tidak pernah mengkonfirmasi ketika dirinya disebut nabi. Begitu disebut anak Mesias, anak Allah, Yesus bilang, benar katamu. 2 kali ya. Dan bahkan ketiga kali. Pertama kali sama Petrus, kedua sama perempuan Samaria, yang ketiga ketika ditanya sama para imam, apakah kamu benar anak Allah?
Oh. 3 kali Yesus mengkonfirmasi bahwa dia anak Allah, Mesias. 3 kali Yesus mengkonfirmasi. Tapi Yesus Nabi nggak pernah dikonfirmasi sama Yesus. Ya, nggak pernah dikonfirmasi. Ya. Tetapi 3 kali Yesus mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah Mesias, anak Allah. Nah itu semua dari teks. Anda harus hati-hati, jangan ngawur-ngawur, jangan beranggapan. Makanya kalau di kelas evangelis, saya sering membenarkan kalau ada orang lagi bertanya, kan begini-begini, sebentar, teksnya bunyinya nggak begitu, bilangnya begini nih, yuk kita baca sama-sama. Lihat dulu teks bahasa Indonesianya, nanti kalau ada yang janggal lagi, kita masuk lagi, kita buka nih teks aslinya. Begitu saudara, ya. Begitu, kita buka yuk teks aslinya seperti ini, inilah teks aslinya. Begitu, makanya kembali ke teks itu penting sekali. Teksnya bilang apa, dia ngomong ngocehnya kemana-mana, persis kayak orang Pentakosta karismatik. Teksnya bilang apa, dia ngocehnya apa, saudara. Beda, ya. Teksnya bilang A, dia ngocehnya bisa G, H, I, J, K, L yang nggak ada hubungannya dengan A. Ya, makanya kayak Muhammad itu ya, ngeklaim bahwa dia adalah Mesias, dia adalah yang dijanjikan oleh Yesaya, Musa, dan Yesus. Teksnya lagi bilang apa, dia ngocehnya kemana-mana, saudara. Teksnya bilang apa, kalau perlu dirubah teksnya sama dia, dan dia nuduh bahwa orang Kristen sudah merubah. Itulah dia, saudara. Nah, kalau sudah seperti itu, Anda mau nurutin begitu? Jangan. Anda harus belajar, ngerti bagaimana cara membaca teks yang benar, Pak. Ada caranya, saudara ya, ada namanya Pardes. Itu nanti kita Hagios International Seminari Online ini kita belajar Pardes. Ya,